adik-adik, udah masuk bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang luar biasa, yaitu bulan di mana menurut Roma 12 ayat 11 berkata, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, dan biarlah kiranya kamu melayani Tuhan dengan sukacita dan menyala. Amin. Amin. Nah, hari ini kakak cuma mau kasih tahu lagi. Kita beribadah jangan kendor ya. Kasih tahu semuanya. Jangan kendor ya. Jangan kendor ya. Papi mami juga. Oke? Jangan kendor. Sebab setiap kali kita beribadah, kita membawa hati, kita membawa persembahan, kita membawa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi please ya, kalau lagi dengerin ibadah online, jangan lupa sungguh-sungguh jangan main HP, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan, apalagi sambil santai-santai, sebab kita mau beribadah sungguh-sungguh. Dan kerajinanmu jangan kendor. Yuk kita semangat melayani Tuhan sambil kita semangat beribadah. Akhir kata kakak ucapkan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kakak percaya adik-adik di rumah pasti sehat
selalu. Ya, hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Yuk adik-adik siapkan hatinya, hati kita semua supaya kita sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus kita luar biasa? Angkat tangannya. Yuk beri kemuliaan Tuhan dulu, buat Tuhan dulu yuk. Ya, kita harus semangat walaupun kita ibadah masih di rumah, tapi kita harus tetap semangat. Ya kan Kak? Ya, kita harus semangat. Yuk, kita sebelum ibadah kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir dalam setiap kami. Roh Kudus hadir di setiap rumah-rumah adik-adik semuanya Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh di dalam memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu luar biasa? Lambaikan tangan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh-Mu
daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya, kita percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus luar biasa? Lambaikan tangan. Iya, kita semua harus percaya ya. Yuk teman-teman, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali, kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
mau siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Kubuka Hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang Kau mendengarkan firman-Mu, Kau berkati Tuhan setiap kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar berkati kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Yonatan dan Saul. Percaya Tuhan itu penting. Firman-Nya ada di 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Serangan bangsa Israel membuat orang Filistin kembali menyerang bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak siap untuk bertempur kembali dengan orang Filistin. Bangsa Israel memiliki seorang raja namanya Raja Saul. Raja Saul membuat keputusan yang tidak bertanya dahulu kepada Tuhan, sehingga membuat bangsa Israel ketakutan dan cemas. Bangsa Israel tidak percaya bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Mereka hanya melihat banyaknya jumlah pasukan dari bangsa Filistin yang akan menyerang mereka. Banyak tentara dari Raja Saul yang pergi meninggalkannya. Beberapa di antaranya memilih untuk bersembunyi di goa, di kuburan, dan di waduk. Tetapi di antara orang Israel ada seorang pria yang bernama Yonatan. Dia tidak takut dengan kabar banyaknya jumlah bangsa dari orang Filistin, karena dia percaya bahwa jika Tuhan berada di pihaknya, maka Tuhan akan menolongnya. Yonatan berbicara kepada pembawa senjatanya, "Mari ikutlah denganku, kita akan menunjukkan diri kita ke hadapan bangsa Filistin." Lalu pembawa senjatanya berkata kepadanya, "Lakukanlah apa yang ada di dalam hatimu, aku akan mengikutinya." Di tempat menuju ke arah bangsa Filistin, di tempat yang gelap dan sempit,
Yonatan berbicara kepada pembawa senjatanya, mari kita naik ke atas dan kita akan tunjukkan kepada bangsa Filistin diri kita. Dan kita akan lihat, jikalau pasukan penjaga tersebut berkata, diamlah di situ dan kami akan menjumpai engkau, maka kita tetap diam di tempat ini. Tapi jikalau pasukan penjaga itu berkata, naiklah ke atas, maka kita akan naik ke atas dan kita akan menghampiri mereka. Dan disitulah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Yonatan dan pembawa senjatanya pun datang menunjukkan diri mereka kepada pasukan pengawal Filistin. Melihat keduanya, pasukan pengawal tersebut pun tertawa dan mengejek Yonatan dan pembawa senjatanya. Mendengar ejekan dari pasukan pengawal bangsa Filistin, Yonatan dan pembawa senjatanya pun tidak takut. Mereka berdiri dengan tegak dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Yonatan dan pembawa senjatanya pun naik menghadapi pasukan pengawal Filistin. Diikuti dengan pembawa senjatanya yang berada di belakangnya, Yonatan membunuh 20 orang pasukan pengawal Filistin. Mendengar kabar bahwa Yonatan dan pembawa senjatanya telah mengalahkan 20 orang pasukan pengawal Filistin, bangsa tersebut pun ketakutan. Dan Tuhan pun mendatangkan gempa bumi yang dahsyat atas mereka. Di area pertempuran, mereka ketakutan karena mereka menghadapi musuh yang tidak terlihat. Karena ketakutan, mereka berlari-larian dan menyerang satu sama lain. Di saat itulah Raja Saul dan pasukan tentaranya yang telah bersembunyi datang ke area pertempuran tersebut. Mereka mengalahkan bangsa Filistin. Dan disitulah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Nah adik-adik, sekarang kita belajar tentang Yonatan dan Saul. Yonatan yang mengandalkan Tuhan, Yonatan yang percaya kepada Tuhan. Penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk percaya kepada kekuatan Tuhan daripada kekuatan kita sendiri. Seperti Yonatan yang mengandalkan Tuhan dan kemenangan pun Tuhan berikan kepada Yonatan. Kita sebagai anak-anak, kita pun harus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Dalam sekolah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kita tidak mencontek, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan pun akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai kekuatan kita. Kita belajar, kita berdoa, dan kita mengandalkan Tuhan. Jangan hanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap dalam segala perkara. Oke, firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau belajar tentang Yonatan dan Saul. Tuhan, kami mau seperti Yonatan yang mengandalkan Tuhan. Kami mau lebih percaya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kami. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami boleh cakap dalam segala perkara. Bersama dengan Tuhan kemenangan dapat kami terima. Bersama dengan Tuhan kami dapat melewati segalanya. Terima kasih Tuhan, biar kami lebih mempercayai Tuhan daripada apapun. Biar kami tidak mengandalkan kekuatan kami ataupun kehebatan kami. Karena semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap anak-anak, setiap adik-adik dalam kesehatan, dalam sekolah, dalam keluarga. Tuhan sertai, Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang saatnya kita memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan,
tidak kompromi terhadap dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita berada di era Pentakosta ketiga. Teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita angkat tangan yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari ini yang sangat indah ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan biar bisa memimpin bangsa Indonesia. Tuhan juga jauhkan dari roh perpecahan, juga virus kuman bakteri, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati kami ya Tuhan biar tidak kena virus COVID-19. Terima kasih ya Tuhan biar selalu unity di Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan biar bangsa Indonesia biar bisa menjadi kebanggaan bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan buat seluruh gereja-gereja yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Opa Niko, Opa Lukas, dan juga Opa Rusdi. Tuhan Yesus, Kau berikan mereka kesehatan dan juga berkati keluarganya Tuhan Yesus, dan juga Kau berkati seluruh jemaat-jemaatnya Tuhan Yesus, dan Kau berikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga. Berkati keluarga-keluarga, berikan kedamaian, sukacita, kerukunan dalam setiap keluarga-keluarga. Kau berkati Papa Mama, pekerjaan, anak-anak. Kau berkati Tuhan, berkati Bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kembali kepada bapak-bapaknya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayatnya dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman, simak yuk pengumuman bulan ini. Ibadah anak online GBI Jalan Tapos dapat disaksikan di minggu ketiga setiap bulannya. Kicet GBI Tapos dan cabang Ratinya diadakan di minggu kedua jam 4 sore. Follow yuk Instagram Kicet untuk dapat info kegiatan ibadah anak. Gabungi di grup WhatsApp Pasukan Jemaat Anak, hubungi Kak Yeli di nomor 0818 0690 5858. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat diberikan lewat nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Yuk doa ya Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik generasi Yeremia yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan adik-adik mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, joy, joy.